Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Khadijah selaku Wakil Kepala Sekolah MI Hidayatul Atfal. Yang saya hormati guru sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak kurang dari sahabat dan Bapak dan saya cintakan diriku mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Mari kita mulai dengan acara ini, yaitu pembukaan. Adalah kita semua membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yang kedua yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Munawwaroh Adfon Emoko. Kepadanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kombinasi informasi yang tertera secara konten oleh user yang ingin mencari sebuah informasi. Informasi ketiga adalah sebuah teknologi yang membantu dan pengetahuan yang menjadikan sarana ini sangat populer terutama di lingkungan kita. Pembelajaran adalah sebuah pemberian pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada seorang murid, di mana pengetahuan yang diberikan disampaikan dengan pemahaman yang mudah diterima oleh seorang. Mungkin untuk mahasiswa udah sering e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan oleh jaringan komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbagai. Itu pertama itu untuk efisiensi biaya. E-learning tersebut memberikan efisiensi administrasi dan juga untuk efisiensi untuk dapat belajar. Bagi pembelajar ialah biaya transportasi sedang menjadi. Juga manfaat e-learning yang kedua yaitu lebih fleksibel. E-learning tersebut memberi fleksibilitas dapat mengakses pelajaran. Yang ketiga yaitu lebih belajar mandiri. E-learning tersebut memberi kesempatan bagi pembelajar dengan secara mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam Oke, kelebihan e-learning yaitu lebih mudah untuk diserap. Artinya ialah menggunakan basis multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Jauh lebih efektif di dalam biaya. Artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat dimana
mana saja, dan lain sebagainya. Lalu jauh lebih ringkas, artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan, mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya, ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan dites. Dan biasanya setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ini beberapa kekurangan dalam e-learning, yaitu kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya, membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai mengenai teknik pembelajaran yang konvensional, sekarang juga dituntut untuk dapat mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT, Information Communication, dan juga teknologi. Nah, ini beberapa aplikasi yang biasa digunakan dalam proses e-learning apalagi pada masa pandemi, yaitu ada Google Meet, ada WhatsApp, ada Zoom, Microsoft Quizilla, Rumah Belajar, Ruang Guru, Kuiper, Genius, Setara Daring, Kelas Pintar, Cisco Webex, Meja Kita, Sekolahmu, Keep in School. Oke, cukup untuk materinya. Oke, saya kembalikan kepada MC. Pada Ibu Munawaroh atas materi yang disampaikan. Acara selanjutnya yang ketiga itu adalah sesi tanya jawab bagi mahasiswi atau ibu-ibu guru ya yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan Ibu Munawaroh. Ini dalam pelajaran e-learning ini, kalau dalam pelajaran MTK ya, matematika itu gimana cara menjelaskannya ya? Setahu saya terlalu panjang kan kalau menjelaskan dalam soal matematika. Ini waktunya kurang, jadi penjelasannya juga pun kurang. Jadi kebanyakan yang nggak paham soal matematika kalau penjelasan dalam e-learning itu. Gimana cara supaya anak murid itu paham penjelasan tentang matematika di dalam pelajaran e-learning ini. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Murni. Silakan yang mau menjawab Ibu Munawaroh atau Bapak Niki Ratama. Oke, saya berusaha menjawab ya pertanyaan dari Ibu Murni ya. Ya, untuk pelajaran matematika sendiri, untuk media daring ini sebenarnya cukup menantang ya Bu, karena jangankan lewat daring atau lewat e-learning, lewat konvensional aja sebenarnya antara guru atau dosen itu sama, kita itu sama-sama kerepotan sebenarnya, apalagi dalam masa pandemi ini lewat e-learning ini. Jadi solusinya sih gini aja Bu, jadi kalau saya pribadi dalam mengajar, kebetulan saya juga mengajar kalkulus, jadi saya itu menggunakan kadang video. Jadi saya menyematkan e-learning itu video kita pembelajaran sendiri. Jadi saya menjelaskan satu materi dulu, lalu saya kasih videonya bisa menggunakan media grup WhatsApp. Nah, di situ mahasiswa nanti bisa nggak saya kasih satu contoh tersebut. Nah, kalau tidak bisa, nanti saya kasih video lagi. Jadi saya memberikannya secara perlahan-lahan gitu Bu kepada si mahasiswa tersebut. Kalau misalnya masih kurang jelas, maka saya memberikan video dari YouTube. Ya, jadi saya memberikan ini loh link YouTube-nya. Mungkin kalau saya menjelaskan kurang mengerti, kalau misalnya ada yang lebih paham, jadi lebih paham di YouTube itu, mereka lebih mengerti di YouTube tersebut. Gitu sih Bu. Atau saya adakan sesi tanya jawab di grup kelas tersebut sih. Oh, gitu ya. Iya. Nanti waktunya cukup panjang ya. Ya, makanya saya adakan grup dalam WhatsApp itu berguna untuk dalam satu grup itu untuk sesi tanya jawab. Emang sih lebih repot, tapinya ya mudah-mudahan lebih mengerti sih Bu, seperti itu. Oh
Oh iya, Bu. Iya, iya. Berarti perlu waktu juga menjelaskannya panjang lebar, baru ada pertanyaan bisa tanya jawab juga. Di situ dikasih lagi contoh terus-terusan sampai paham, ya Bu. Iya, seperti itu. Emang lebih repot masa pandemi, Bu, untuk mata kuliah mata matematika. Kalau untuk mata kuliah lain sih sebenarnya lebih enak e-learning ya, Bu. Jadi mereka hanya tinggal baca aja, mereka pahami, lebih mandiri. Tapi untuk kalkulus emang perlu ekstra tenaga sih kalau untuk masa pandemi ini menurut saya. Mungkin yang lain ada jawaban lain selain saya, silakan. Bu Teti, mungkin Bu Teti. Sama sih, Muna, untuk matematika distrik juga sama seperti itu. Oke, Muri cukup ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Yuli. Oke, apa masih ada yang ingin? Ya, sama-sama Ibu Murni. Semoga penjelasannya dapat diserap ya dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita lanjut ke acara yang keempat ya. Oke. Bagaimana Pak Niki, Bu Muna? Mungkin mahasiswa ada yang pernah punya pengalaman kesulitan belajar matematika atau belajar yang lainnya. Mungkin Ibu Khadijah ingin bertanya selaku wali kelas wakil kepala. Yang belajar mungkin ada yang pengalaman kehidupan, ada yang Kalau nggak ada lagi yang bertanya, dan mungkin ada, tolong diaktifkan semua ya izinnya. Sudah belum Pak Niki fotonya? Mungkin sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.